Gimana caranya hajatnya pasti terkabul? Caranya Bapak dan Ibu, masalahnya dikeluarin dulu dari otaknya dulu, dikeluarin. Kalau sekarang kan Bapak dan Ibu masalahnya masih di otak nih. Kapan lunas? Dari mana ya bayarnya nanti ya? Gimana ya kalau misalkan belum dibayar, saya kan harus ada yang dibayar. Nah, ini dikeluarin dulu Bu dari otaknya Ibu dulu, ditaruh di daerah yang netral. Supaya apa? Supaya suhunya otak nggak panas. Nah, kalau suhu otaknya panas, untuk yang laki-laki udah pasti tidak akan bisa ngaceng. Jadi kalau bapak mendidih otaknya, itu udah pasti bonusnya dari Allah, alat kelaminnya tidak akan bisa ngaceng. Gimana? Jangankan disenggol sama istri, ngelihat aja yang lebih cantik dari istri kita bisa nggak ngaceng. Kenapa? Karena di sini gemuruh. Nah, ini dinetralin dulu. Gimana cara netralinnya? Bapak dan Ibu harus bisa dan pasti bisa. Saya mau besok hari Sabtu kita mulai lagi jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 kita nggak live. Supaya apa? Supaya kita ngomongnya fokus. Jadi nggak takut disensor. Jadi kita ngomongnya enak. Resikonya apa? Ya Bapak dan Ibu harus hadir di sini. Harus hadir di sini. Pak Haji, aku kan jauh. Aku nggak punya uang buat transport. Bapak dan Ibu kirimin nomor rekeningnya ke Haji Marco. Nanti Haji Marco akan catat nomor rekening Bapak dan Ibu, sampai acara pun nggak akan ditransfer. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu harus hadir. Gimana caranya? Kita ngomongnya nggak usah nggak usah. Aduh nanti disensor, enggak. Kan kita nggak live. Nanti live-nya kita jam 10 aja sampai jam 12. Yang santai aja. Saya mau Bapak dan Ibu paksain hadir. Apa artinya utang kita 1 miliar? Apa artinya utang kita 500 juta? Apa artinya utang kita 100 juta? Bapak dan Ibu bisa paksain ke sini. Hadir. Nah, Mbak Nadia 5 menit aja ajarin gimana caranya biar otak kita nih tidak bercampur sama masalah. Jadi masalahnya Bapak sama Ibu di netralin dulu. Kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu tahu air kali, air selokan, air sungai itu kan buat dibikin PDAM. Dikasih apa sama PDAM biar airnya jernih? Kaporit. Nah, Bapak dan Ibu butuh kaporit. Bapak dan Ibu butuh kaporit untuk menetralisir biar otaknya jernih, sehingga otaknya bisa dipakai lagi buat, kalau air ya buat minum, buat mandi, buat cuci. Tapi kalau air sungai keruh nggak bakal bisa. Nah, kaporitnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Mbak Nadia akan terangin 5 menit aja. Habis ini baru saya nanti masuk. Yuk, tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas ya, tapi ini saya ulang kembali. Bapak Ibu tahu ini ada airnya. Airnya kita tambah yuk. Oh, kok kenapa nggak bisa? Nah penuh, tumpah, terus berceceran, basah. Jadi nggak bisa ditambah ya. Nah, kalau nggak bisa ditambah ini sama dengan permasalahan atau anugerah kita. Ya, nggak cukup Bu. Sama seperti tadi Pak Haji bilang. Gimana caranya naruh biar ini nggak jadi penuh? Memang kita harus taruh. Taruh dulu Bapak Ibu. Gimana Mbak cara taruhnya? Saya masih aja mikir. Saya masih aja. Jadi kita harus tahu juga wawasannya. Kenapa Bapak Ibu harus naruh masalahnya Bapak Ibu tanpa memang harus dipaksa
dikeluarkan. Seperti yang tadi saya bilang, kita punya otak di sini, ada otak bawah sadar. Otak bawah sadar itu menerima semua signal apapun. Signal apa? Signal semua. Mau baik, mau buruk, mau baik, mau buruk, mau jelek, mau apa segala macam. Sehingga otak di bawah sadar kita bisa menerjemahkan yang paling banyak. Ketika Bapak Ibu masukin semua hal yang baik, jadi keluarnya. Kalau Bapak Ibu masukin hal yang buruk, keluarnya. Jadi milih yang mana? Yes. Milih yang baik itu bagaimana Mbak maksudnya? Tunggu dulu. Bapak dan Ibu kalau berpikir kayak Mbak Nadia tadi agak lemot. Jadi ilmunya yang paling gampang Bu. Kalau alat kelamin ibu dimasukin sama alat kelamin laki-laki yang hitam gosong, anaknya kira-kira putih apa enggak? Hah? Gosong kan? Misalkan ibu nikah sama orang negro, kira-kira anaknya kayak orang Cina apa kayak orang negro? Nah ya itu. Jadi masukin alat kelamin ini jangan sembarangan ya. Dilihat dulu ada tatonya gak? Lanjut. Oke. Ya Bapak Ibu, oke. Nah sekarang Bapak Ibu, saya memang saat kemarin itu bilang ke Bapak Ibu semua bahwa saya itu mengeluarkan semua apa yang jadi saya punya masalah atau anugerah. Gimana cara ngeluarinnya? Saya betul-betul ngeluarin karena di skala dikeluarin itu kadang-kala gini nih, pikir yang mana aku bingung. Nah kalau udah di taraf yang mana aku bingung itu, stop, udah nggak mau tahu saya. Udah lo tinggal di situ ya, gue mau sholat. Jadi emang harus kayak gitu. Tinggal Pak, tinggal, bener-bener ditinggal. Saya mau sholat, saya mau melakukan baca Quran. Jadi kalau masih ada terkontaminasi atau masih ada pikiran itu nyangkut, itu jujur nggak selesai. Karena memang yang menyelesaikan Allah sih memang ya. Tapi memang Bapak nggak harus keluarin dulu. Seperti tadi air tadi, kalau misalnya kita masukin penuh bececeran, jadinya airnya tumpah. Ya, oke. Pertama kali saya lakukan adalah itu, saya keluarin dulu semua, sampai saya nggak tahu mana duluan yang saya kerjain. Ya, saya pakai yang namanya 18 ilmu kandang untuk bersihin semua yang ada dalam diri saya. 18 ilmu kandang itu yang tadi kita bisa tahu nih apa alarmnya. Ketika kita komen berarti harus apa? Grup-grup WA itu tinggalin. Yang toksik teman-teman tinggalin. Konsentrasi aja sama yang memang sudah diajarkan di RDAY. Terus mikir memang harus ditinggalin. Gak boleh lagi dipikir. Gimana Mbak? Aku akhirnya cari tahu gimana caranya biar aku nggak mikir. Ternyata penerjemahan saya yang kemarin yang tadi saya bilang di Al-Baqarah itu, oh ternyata aku harusnya memang harus bertakwa lebih dalam. Yang namanya hutang piutang itu akan selesai ternyata. Ditulis di situ kalau hutang piutang itu nggak mesti kita yang mengadakan. Karena memang Allah yang nyelesain, kan dia yang ngasih masalah. Ya, Bapak Ibu ya, mudah nggak di sini nih? Jadi Bapak Ibu harus diselesaikan dulu, maksudnya dikeluarkan dulu, langsung Bapak Ibu harus masuk ke dalam fokus ke ibadahnya. Setelah fokus ke ibadahnya, satu-satu cara menghalau biar nggak kepikiran lagi, kita harus bisa berpikir untuk bermotivasi. Oh ini proses. Aku nggak boleh protes. Udah satu. Oh kata Pak Haji ini adalah gede hajat apa gede jengkel. Oh aku gede hajat. Ya udah. Jadi ini memang benar-benar harus aku singkirkan karena aku gede hajatnya. Jadi ada motivasi itu yang harus ditanam di dalam dirinya Bapak Ibu. Kalau itu nggak ditanam kan Pak Haji kan YouTube-nya banyak tuh. Gede jengkel apa gede ini? Gede kelamin tuh jadinya. Gede alat kelamin. Gede jengkel apa gede mikir gitu kan, apa gede hajat gitu kan, gede mikir apa gede hajat kan gitu terus kan. Nah itu yang berikutnya adalah saya juga pakai dari suaranya anak-anak. Suaranya anak-anak itu saya kalau boleh kasih tips,
rekam. Habis itu saat Bapak Ibu tidur, entah tidurnya jam berapa, pokoknya di saat tidur itu ada gelombang yang memang itu bisa dimasukin, bisa ke dalam alam sadar kita, sehingga itu terekam terus di memori kita. Itu saat mau tidur. Jadi Bapak Ibu saat mau tidur dengerin, kalau lagi ijab itu direkam aja, ya, dengerin di itunya sampai Ibu les ketiduran. Karena itu nanti yang akan brainwash itu opo ya, mencuci otak kita. Mencuci otak kita biar otak kita itu bisa berpikir secara yang baik-baik aja, sehingga kita punya motivasi yang lebih tinggi lagi. Oke, aku harus keluar dari urusan ini. Aku ke Allah, aku ke Allah, aku ibadah, gitu terus. Jadi yang namanya suaranya anak-anak itu dipakai, Bu, Pak. Kalau kemarin tuh saya pakai itu. Saat mau tidur saya taruh di sini. Bisa sayang, bisa sayang, bisa. Apa doanya? Jazakumullah khairan katsiran, kan gitu ya. Putar lagi, bisa sayang, bisa. Akhirnya di sini saya bisa gitu terus. Jadi caranya yang paling gampang tuh itu, tapi saat mau tidur. Ya, saat mau tidur, kira-kira kita kepengen les tidur gitu, sambil mau nunggu jam 00, dengerin dulu itu. Sampai kita ketiduran. Dengerin aja terus itu. Oke, habis dari situ baru kita menuju ke ritual-ritual yang bukan sesat ya. Ritualnya yang benar-benar ritual yang harus kita pelajari itu adalah jam 00, mandi pandan, senyum. Nah, senyum itu juga jangan sampai luput Bapak Ibu. Senyum itu sampai sekarang saya selalu bicara bahwa senyum itu adalah menerima segala takdir. Jadi senyum itu harus ada terus. Jangan sampai luput. Senyum itu terus harus ada, nempel. Karena itu menerima takdir itu caranya kayak gitu. Dengan latihannya kayak gitu. Dan ingat Bapak Ibu, semua adalah proses. Semua proses. Ingat lagi saya dapat medali yang tadi saya udah sampaikan ke Bapak Ibu di tahun 96, di umur saya 21 tahun, itu bisa saya ulang kembali di tahun 2023, di mana saya umurnya 48 tahun. Saya cuma mau membuktikan bahwa ternyata yang namanya latihan itu akan menghasilkan. Yang namanya latihan itu gak mungkin Bapak Ibu gak punya ada hasil akhir yang baik. Karena latihan itu yang memang harus dijalanin, karena itu sebagian dari proses. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang mau ditanya? Ini udah diulang-ulang loh. Iya, boleh Bapak. Gimana Pak? Nih mic-nya man. Ini untuk kondisi yang umumnya Dik, yang terjerat hutang ya. Kan situ ada bilang jangan bersedih, jangan ngeluh. Iya. Nah, itu bagaimana supaya hilang sifat sedih dan ngeluh itu? Kadang-kadang kalau lagi sedih terdesak banget, kita muncul rasa sedih itu, rasa ngeluh gitu. Nah, itu saya waktu kemarin sampai sekarang saya pakai Pak. Saya nggak pernah mau mikir kalau itu hutang dikejar, bodoh amat. Kan saya punya kalang tadi. Saya kalangin pakai celana dalam saya. Saya kalangin pakai celana dalam saya, ditaruhin di freezer. Saya kalangin itu pakai print out yang nama-nama pinjaman itu, perusahaannya itu saya taruh di selangkangan. Saya meyakini itu karena memang itu yang buat saya sugesti itu keluar. Sugesti saya harus keluar. Saya sugesti bahwa dia nggak ada selamanya dalam hidupku. Emang harus digentak Pak. Kalau Bapak mikir lagi berarti Bapak nggak percaya kalau Allah itu ada. Masa Bapak mau begitu? Kan Allah tuh kan yang menggerakkan mereka. Jadi kita negonya ke Allah bukan ke mereka. Yang menggerakkan mereka itu datang, yang menggerakkan mereka itu nggak datang, menggerakkan mereka itu marah-marah, itu kan Allah semua yang gerakin. Jadi kita nego ke Allah, jangan jadi gemeter sama dia kan manusia sama kita. Nih Bapak kalau mau tahu, yang namanya itu, ini udah live ya, yang namanya itu Bapak tahu ya, debt collector itu, mohon maaf. Debt collector itu kompetensinya hanya cuman bisa marah-marah. Dia itu direkrut yang pinter marah-marah.
Bapak lebih pintar dia apa? Bapak, kalau begitu. Lebih pintar Bapak dong. Kalau Bapak marah-marah pasti kita rekrut jadi debt collector. Tapi kalau Bapak ngaceng, saya rekrut jadi pejantan. Bapak mau yang mana? Pejantan atau debt collector? Pejantan. Nah, ini yang perlu Bapak pahami juga. Bapak harus banyak-banyak punya wawasan. Wawasan itu banyak ada di YouTube dan di TikTok. Bapak bisa cari tahu tentang itu sebenarnya siapa. Orang-orang itu yang datangin Bapak marah-marah itu sebenarnya siapa. Kalau memang Bapak nggak mau mikir ke situ, Bapak percaya sama saya untuk saya kasih informasi, Bapak cukup mempercayai bahwa saya sudah di sini ngasih tahu testimoni ke Bapak bahwa orang-orang itu sebenarnya yang nggak harus kita takuti. Orang-orang itu sebenarnya yang dinego itu Allahnya yang dinego. Dan yakini bahwa mereka nggak akan lagi datang. Mereka nggak akan lagi marah-marah sama kita. Karena memang itu job desk-nya dia Pak. Dia kalau nggak kayak gitu nggak digaji. Kasian kan. Jadi terima aja kalau memang dia marah-marah jangan direspon. Sepanjang uangnya nggak ada nggak boleh ngerespon. Tidak boleh direspon. Nanti kalau uangnya sudah ada jalan ceritanya, jalan keluarnya, Bapak boleh direspon. Tapi bisa dengan negosiasi. Negosiasi itu ada waktunya. Kalau negosiasi di 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa dinego. Kalau Bapak mau dan Ibu mau menegosiasi di atas 5 bulan, 7 bulan. Apa? Gitu ya Pak? Oke, saya berharap banget nih ya, kita tadi udah bicara pas lagi offline. Untuk biar bisa Bapak membuka bahwa kita harus mindsetnya dibuka lagi. Ayo kita negonya kemana, jangan salah nego. Kita negonya kemana, ke Allah. Kita fokusnya kemana, ke Allah. Jangan salah berucap, berdoa yang harus seperti apa. Kalau doanya masih ragu-ragu ya memang nanti akan ragu-ragu juga keluarnya. Itu yang bikin lemot. Kenapa bikin lemot? Karena memang di ilmiahnya kita punya berpikir. Itu yang mengambil si semesta ini untuk menjawab bahwa itu kamu ragu-ragu soalnya. Ya udah, jadi lemot. Harus iya. Pasti bisa. Karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ingat gimana caranya suamiku terselesaikan 60 pinjolnya. Separohnya di OJK di Bredel. Habis itu HP-nya juga nggak bisa dihubungi karena rusak. Udah kita lapor tetap rusak. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Tadi udah kita cerita ya. Gimana caranya? Yang tadi suami saya terlepas dari urusan itu. Ya, kalau memang urusannya sama orang per orang, kita tadi juga udah cerita ya Pak. Kategorinya apa? Nanti dipahami lagi Pak. Kategorinya untuk kita dinyatakan pidana dan perdata sudah saya kasih tahu. Ketika sudah dibayar, terus kita uang prestasi atau ternyata kita nggak bisa bayar, itu berarti bukan penipuan, itu perdata. Kan sudah bayar. Ya kan? Jadi Bapak jangan takut kalau perdata tuh nggak bakal masuk penjara. Yes. Yang masuk penjara tuh pidana. Ya. Jadi perdata tuh masih bisa dinego dengan cara apa? Kita negonya sama Allah. Nanti Allah yang gerakin hatinya. Yes. Lawan kita. Jadi lawan kita nanti ditekuk hatinya sama Allah. Iya. Gitu ya Pak. Semangat. Jangan Sebagian. pakai tapi. Nggak ada kata sebagian. Jangan pakai tapi. Jangan pokoknya. ada kata tapi. Tapi sebagian, mudah-mudahan. Nggak boleh. Kalau di RDI kita ngomongnya pasti. Pasti, eksak. Tahu nggak kalau zamannya kita dulu SMA? Iya. Eksak. Ilmu pasti. Eksak. Pasti. Nggak ada nego-negoan. Mudah-mudahan nggak ada. Semoga nggak ada. Pasti cair, pasti punya. Jangan bilang pasti kebeli, nanti nabung. Iya. Pasti punya. Pasti punya. Pasti milik. Iya. Iya. Ya. Iya, pasti milik Pasti saya. cair.
pasti jadi milik saya. Kalau buat bapak-bapak nih yang hadir di sini, pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Jangan bilang, Pak Haji bisa gak ya saya ngaceng lagi. Nih. Pasti ngaceng. Ya Ibu, Bapak ya. Jadi utang piutang itu tidak ada yang pidana, tidak ada yang memenjarakan. Penggelapan itu kategorinya adalah ketika kita sudah meminjam, habis itu sudah mengembalikan, tapi habis itu nggak bisa dikembalikan karena keadaan, itu bukan namanya pidana, itu namanya perdata. Jadi perdata itu adalah kita bersama-sama duduk bersama yang nengahin polisi. Kira-kira gimana gini gimana, tapi nah ini dia. Kenapa tidak ada ya sekelas pinjol, sekelas bank, kalau nggak gede banget yang namanya dia punya pinjaman, itu baru masuk ke ranah-ranah hukum karena bayarannya banyak. Bayangin Bapak cuman utangnya cuman 20 juta. Bayar-bayar pendaftarannya aja lebih dari itu. Belum lagi nanti kalau ketemuan di pengadilan segala macam, apa nggak butuh biaya? Jadi mungkin nggak? Belum lagi nanti ada yang namanya wartawan ngangkat viralin bahwa ini ternyata ada masalah bla bla bla. Itu apa yang nggak merugikan dari perusahaan keuangan itu? Rugi Pak. Jadi kita hitung-hitungan di situlah. Nggak mungkin mereka tuh ikut-ikut begitu. Lah yang kayak Bapak itu banyak kok. Ya kan nggak cuma satu. Di seluruh dunia. Seluruh Indonesia ini yang gagal bayar itu berapa triliun. Banyak ngurusin kayak gitu satu persatu. Kan persoalannya satu-satu. Nggak mungkin Pak. Itu yang harus kenapa saya bilang coba yuk kita membuka wawasan. Wawasan itu bukan untuk membandingkan, tapi untuk paling tidak, oke, kata OJK apa, hukumnya apa, ininya apa. Coba baca di OJK SE nomor 19. Ya, nanti ada di Google. Ya, apa itu perdata, dibuka di Google. Apa itu pidana, dibuka di Google. Hutang piutang masuknya kemana, dibuka di Google Pak. Kalau Bapak nggak percaya bisa dibuka di Google. Tapi yang saya sampaikan ini sudah saya survei, sudah saya dalami. Jadi Bapak Ibu sekarang taruh dulu ya Pak. Ya, kita siap naruh dulu ya. Siap? Kita siap taruh dulu. Kita mulai dengan apa yang harus dijalanin. Karena yang harus dinego itu siapa? Bapak dan Ibu bingung kali Mbak Nadia ngomong lihat di Google. Iya. Itu namanya Mbah Google. Oh ya, Mbah Google. Mbah Google. Kalau Mbak Nadia nenek Google. Nenek Google. Jadi di Google nanti banyak. Mungkin minggu depan deh saya tampilin nanti di sini. Ya, minggu depan kalau ada lagi kita Bapak Ibu bisa ini nanti kita tampilin apa yang mendasari hutang piutang itu biar Bapak dan Ibu bisa juga lebih dalam mengetahui wawasannya. Jadi Bapak Ibu untuk belajar di ibadahnya, menjalankan ibadahnya bisa fokus. Karena ibadah itu butuh fokus. Ya. Butuh fokus. Fokusnya gimana? Jalanin ibadah, jangan mikirkan kalau aku ngerjain ini pasti selesai. Itu nggak usah dipikirin lagi. Bapak Ibu harus cuma ngerjain aja, berbuat aja. Kalau perkara selesai udah pasti selesai, tapi tadi udah ditaruh. Gimana cara selesainya beda-beda kan? Gitu. Bapak sama Ibu fokus gak kalau lagi sholat, dengar motor berhenti di depan rumah, fokus gak? Apa yang dilakukan Bapak dan Ibu kalau dengar motor berhenti di depan rumah? Kabur, ngumpet, bilang sama cucu, bilang kalau ada yang nyari nenek nggak ada ya. Bilang kalau ada yang nyari kakek.
Dikalang kayak tadi saya. Dikalang aja pakai Kalang. celana dalam bapak dan ibu yang nggak ganti 9 hari atau celana dalam ibu yang bekas men digantung di depan rumah. Kalang. Dikalang lebih tinggi dari kepala, nanti nggak akan debt collector yang datang. Kalau sampai debt collectornya pasien RDA dia bisa masuk, minimal dia langsung depan pintu pingsan. Dikalang. Ya. Biar ibu dan bapak bisa fokus. Tadi kan kalangnya ada berbagai macam ya. Dikempit, habis itu ditaruh di Freezer. atas, sama di freezer. Sama freezer. Kalang. Iya, kalang. Tapi itu kalang itu cuman sugestikan sekalian bahwa nggak ada, udah nggak ada. Habis itu bapak fokus ibadah, ibu fokus ibadah, gitu ya. Ya Pak, oke Pak, jangan lesu Pak, semangat. Semangat. Semangat Pak. Kita dukung semua, kita bantu bapak dan ibu. Jauh-jauh bapak dan ibu datang ke RDAE, saya pasti dukung, Mbak Nadia dukung, Haji Marco dukung. Iya. Gitu. Ya. Pak Haji saya udah berusaha, tapi kok utang saya nggak lunas-lunas. Pak, bapak praktekin dulu. Kalau udah memang mentok nggak ada solusinya kan kita nanti lihat Mbak Nadia, saya Haji Marco. Mungkin jalan terakhirnya bapak ditembak mati. Tambah bingung. Tambah deg-degan. Jadi jangan dipancing, jangan dipanggil. Nanti gini. Itu namanya apa? Tuhan kecil. Nanti gini kan gini. Nanti gitu. Kenapa gini? Padahal begini. Itu belum kejadian, Pak. Udah berandai-andainya banyak banget. Coba kasih masukan saya Mbak Nadia sama Pak Haji Marco. Apa yang bikin bapak dan ibu semangat ibadah ke Allah? Coba. Apa yang bikin bapak dan ibu semangat ibadah ke Allah untuk menyelesaikan hajatnya? Apa coba? Ayo, saya terima deh masukannya. Ada gak? Apa yang bikin bapak dan ibu semangat jalanin ibadah ke Allah untuk hajat terkabul? Coba apa? Keyakinan. Ada yang bilang 10 miliar. Apa dengan keyakinan bisa semangat? Coba yang bisa jawab saya kasih 100 juta malam hari ini. Yang bisa jawab saya kasih 100 juta sekarang. Karena saya kesenangan buat ketenangan jiwa kita. Semangat saya. Apa yang bikin bapak dan ibu semangat jalanin ibadah ke Allah untuk hajat bapak dan ibu biar cepat terkabul? Yang bisa jawab jitu hari ini saya kasih 100 juta. Ayo. Yang bikin semangat 100 jutanya. Jadi pada nunjuk. Pasien mata duitan. Yang bikin semangat 100 jutanya jadi pada nunjuk, Pak. Ayo. Yang kencang. Ayo. Apa yang bikin bapak dan ibu semangat menjalanin ibadahnya ke Allah supaya hajatnya terkabul? Apa yang bikin bapak dan ibu semangat jalanin ibadahnya ke Allah supaya bapak dan ibu hajatnya terkabul? Yang bisa jawab jitu saya kasih hari ini 100 juta. Ayo. Yang kencang suaranya. Yo. Semangatnya 100 jutanya. Semangat jawab itu. Uang nih uang. Emangnya karcis. Ada gak? Mana? Man, kasih mike man. Ayo, langsung aja Bu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya bikin semangat ibadah ke itu Ke Allah. ke Allah karena saya sudah terkabul.
Udah terkabul, gila kali lu. Saya sudah terkabul. Nih. Tidak, kata Pak Haji bukan Tunai itu. ini tunai 100 juta. Yo, kasih mic-nya yo. Yang saya bikin semangat untuk beribadah kepada Allah, kalau menurut saya yakin sekali Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan mendengar apa yang hambanya minta. Saya yakin sekali karena Allah Maha Pengasih lagi. Gak mungkin lo yakin doang mah, gak mungkin. Ayo, mana? Assalamualaikum. Yang bikin saya semangat Beribadah. untuk, ya, beribadah kepada Allah, pingin selesai. Selesai masalah. Selesai masalahnya. Ya, enggak gitu. Ayolah jawabannya yang gitu apa? Yang bikin bapak dan ibu semangat ibadah kepada Allah. Hajatnya pasti dikabulin sama Allah. Apa yang bikin semangat ibu? Jadi ibu jalanin ini semangat. Apa yang bikin ibu semangat jalanin ke Allah itu apa? Biar hajatnya terkabul apa? Coba. Yang jawabannya gitu saya kasih 100 juta. Lumayan. Datang ke sini berapa ongkosnya? Satu jawaban 100 juta. Pak Haji jangan satu, dua Pak. Oke, dua. Berarti 200 juta. Tiga juga nggak apa-apa, 300 juta. Ayo, mana jawaban yang gitu? Yang bisa diterima sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Haji cuman itu doang satu. Cuman cita-cita supaya terkabul itu aja udah. Cita-cita. Iya. Kan semangat gitu. Ya. Apa yang bikin bapak dan ibu semangat jalanin ibadah ke Allah? Untuk hajat terkabul. Apa yang bikin bapak dan ibu semangat? Jadi bangun jam 00, senyum. Maksain yang tadi nggak bisa baca Quran, paksain bisa baca Quran. Karena apa gitu? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji. Saya bikin semangat karena saya ingin suami saya kontolnya ngaceng Pak Haji. Ya. Semangat, saya semangat Pak Haji. Semangat Pak Haji. Saya semangat. Gue yang tadi nggak kebelet kencing jadi kebelet kencing. Ada. Yuk, mana jawabannya? Oke, terima kasih Pak Haji diberi kesempatan. Kalau menurut saya sih karena kita semangat dengan Yang bikin Bapak semangat apa? Mau ibadah kepada yang Allah. jelas, kalau menurut saya sih karena punya hutang itu Pak. Jadi kita semangat karena ingin punya hutang lunas. Ini buktinya semuanya punya hutang tapi suruh sholat, baca Quran 12 juz nggak semangat. Banyak alasannya. Yang semangat apa? Dengan keyakinan bahwa kalau kita dekat sama Allah pasti hutang terbayar. Gitu aja Pak. Enggak, ayo. Tadi yang jawaban ibu tadi tolong ya diinget-inget ya, tuh bagus banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ini Tegal. uang saya nggak mau bawa pulang lagi ya, saya mau bagi aja. Iya, 100 juta, ayo. Ya, saya lanjut ya. Saya dari Tegal. Niat ke sini karena Allah, semuanya ikut karena Allah. Saya mau jawab pertanyaan Bapak Haji. Ya, karena segala sesuatunya itu ingin cepat dikabul. Jadi tetap selalu semangat, nggak boleh memikirkan. Apa yang ibu lainnya. bikin semangat? Apa yang bikin ibu semangat? Mau jalanin ibadah ke Allah. Apa yang bikin ibu semangat? Coba. Ya, saya tetap dijalani segala perintah Allah. Biar pasti dikabul gitu, Pak Haji. Enggak.
Ada gak jawabannya? Apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini peserta blow on. Ayo. Ya Pak Haji, yang bikin saya semangat menjalankan. Yang bikin Bapak semangat ibadah kepada Allah apa? Ayo. Apa bimbingan dari Pak Haji? Untuk hajat terkabul. Itu yang bikin semangat itu. Kan syaratnya cuman bangun jam 00, Iya. senyum, mandi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Bapak dan Ibu bisa semua. Yang nggak bisa kan baca Quran 12 juz nih. Nah, supaya Bapak dan Ibu bisa baca Quran 12 juz, apa yang motivasi Bapak dan Ibu supaya bisa apa? Coba. Maksain Pak Haji. Jawabannya maksain dan bimbingan Pak Haji. Ya, kita dipaksa untuk maksain supaya lakukan itu. Dipaksa gitu, yang bikin semangat. Paksa. Ayo, emang nggak mau duit 100 juta? Ya udah, ayo. Yang bikin saya semangat ibadah kepada Allah, ingat target Pak Haji. Ya semua juga begitu target. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Muhammad Bahri. Jawaban saya itu seruan Pak Haji kepada dia dan Pak Marco itu sebenarnya kita untuk belajar untuk bertakwa kepada Allah SWT. Kan tadi saya ulangin. Apa yang memotivasi Bapak dan Ibu ibadah ke Allahnya tuh kenceng bener. Kalau bangun jam 00 bisa, senyum bisa, mandi pandan bisa, tahajud bisa. Baca Qur'annya kan yang nggak bisa. Tinggal satu aja nih baca Qur'annya 12 juz. Pasti hajatnya terkabul. Apa yang bikin Bapak dan Ibu biar bisa baca Qur'annya 12 juznya? Bisa 12 juz. Apa yang memotivasi Bapak dan Ibu? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Pak dari Pak Haji dari Cisarua. Jawaban saya yang pertama menjadikan ibadah saya semangat adalah yang pertama karena sudah ada dasar-dasarnya pada diri saya, ditambah lagi dengan motivasi dari Pak Haji. Yang pertama untuk bangun malam di jam 00 itu sebelumnya sudah saya terbiasa Pak dengan itu Pak Haji. Namun dengan adanya pertama saya mempunyai keinginan, yang kedua ada motivasi dari Pak Haji ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Saya datang kemarin sudah keempat kali Pak Haji. Gitu aja mungkin. Yang itu yang menjadikan semangat saya. Karena itu pikir saya itu salah satu memang tujuan untuk di hidup kita sebagai umat di alam dunia ini gitu, Pak. Untuk pulang ke akhirat. Assalamualaikum. Yo. Apa yang memotivasi Bapak dan Ibu mau ibadah ke Allahnya kenceng? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hakim dari Jakarta. Jawabannya ikhlas dan legowo. Ikhlas dan legowo. Bukan. Yo. Nggak ada jawaban. Ya ayo. Daripada uangnya dibawa pulang. Buat ibu sama bapak aja. Buat anak sama cucu 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya pribadi, saya ingin sehat dan banyak uang. Ayo, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atas pertanyaannya, jadi kalau saya pribadi memaparkan seperti ini. Karena tadi sebenarnya jawaban yang bikin Bapak dan Ibu semangat jalanin ibadah ke Allah. Apa yang Bapak dan Ibu semangat coba? Jadi yang bikin saya semangat itu tentu dengan dasar-dasar ilmu yang ada di
rumah doa anak yatim yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nadia, bahwa kita harus latih. Karena apa? Sekaligus kita membaca satu malam 12 juz itu kayaknya sulit. Oleh karena itu ada tahapan latihannya. Nah, jadi untuk semua ilmu-ilmu yang ada di sini, tentu seperti misalnya bangun malam, tidak semua orang bisa mandi jam 12. Iya, yang bikin Bapak semangat jalanin ibadah kalau tuh apa? Saya semangatnya supaya nanti apa yang nanti saya hajatkan bisa terkabul dengan praktek-praktek yang ilmu dari sini. Bukan itu. Yo, ada gak jawabannya? Ya mana? Emang nggak mau duit 100 juta? Ya yo. Ya Pak, kalau saya assalamualaikum Pak Haji. Kalau saya sih pengen kalau mati ditemenin sama Al-Quran. Gak ada jawabannya yang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Jawabannya? Karena saya semangat, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Apa yang bikin Bapak dan Ibu semangat? Karena yakin ibadah kepada Allah untuk hajat terkabul. Apa yang Bapak dan Ibu bikin semangat? Jawabannya cuma satu. Yakin Pak. Hah? Yakin? Lo yakinnya nggak bisa baca Quran? Oke, nggak ada jawaban? Ya mana? Oke, nggak ada jawaban ya? Nggak ada jawaban. Jadi Bapak dan Ibu, nih jawabannya ada lagi nih. Nih jawabannya nih. Nih jawabannya ya. Apa nih yang ada di ruangan ini aja, yang ada di ruangan ini atau yang nonton YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bogor. Jawabannya saya pengen bikin takjub Allah. Bukanlah, mana mungkin. Bapak dan Ibu kan udah saya kasih tahu, bikin Allah takjub, nanti Allah bikin takjub kita. Mana pada ada yang terkabul? Nggak ada tuh. Nih gitu. Pertama, ini adalah kewajiban saya selaku makhluk Allah. Nggak mungkin. Dan kedua, kewajiban. Ini duit nggak mau 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin saya semangat karena ada uang hadiah dari Pak Haji. Kalau lebih peang. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Lampung Pak Haji. Harus pikiran tenang dan senang Pak Haji. Pokoknya gini jawabannya ya, satu. Nih jawabannya nih. Bapak dan Ibu pasti semangat ibadah kepada Allah, bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz, pasti semangat. Apa? Hah? Jadi kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin, bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz, sampai utangnya tidak lunas, sampai hajatnya tidak terkabul, sampai rumahnya belum laku terjual, sampai utangnya belum lunas, sampai rumahnya belum laku, langsung dibayar tunai sama Haji Marco. Jadi Bapak dan Ibu bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz. Kan Bapak dan Ibu utangnya berapa? 600 juta. Tapi udah kok belum terkabul juga. Langsung kita bayar tunai 600 juta hari itu juga. Nih bayar deh. Jadi yang lunasin siapa? Bukan. Kalau Bapak dan Ibu saya bilang, nanti yang lunasin Allah, masih lemot. Tapi kalau yang lunasin manusia, baru Bapak dan Ibu pasti yakin. Jamin, kita tanda tangan kontrak, bikin perjanjian, nama, bin, saya meraktekin bangun jam 00, senyum mandi
Kalau sampai saya udah meraktekin dan belum utang saya lunas, yang lunasin Haji Marco, pasti Bapak dan Ibu semangat. Iya, makanya kita nih lagi nyediain anggaran sekitar 30 miliar untuk melunasin utang Bapak dan Ibu. Siapa yang udah jalanin tapi utangnya belum dilunasin sama Allah, langsung datang kemari, kita langsung tanda tangan. Karena kita lagi nyari tumbal. Kita udah nganggarin 30 miliar untuk melunasin hajat Bapak dan Ibu. Karena saya anggap utang Bapak dan Ibu nggak lebih dari 30 miliar. Jadi kita anggarin untuk melunasin utang Bapak dan Ibu. Mau gak? Ya udah, kita nanti bikin perjanjian ya di atas materai. Tumbal? Enggak lah. Enggak. Pokoknya maunya saya, yuk mulai pulang dari sini, paksain deh ilmunya Allah dipraktekin. Resikonya kalau Bapak dan Ibu nggak terkabul, ya kita yang lunasin, ya kita yang bayarin, ya kita yang beli. Misalkan Ibu mau jual rumah, rumahnya nggak laku-laku, udahlah nggak usah dijual ke orang, udah jual ke kita beli aja udah, gitu, biar cepat. Tapi ibadahnya dikerjain dulu, mau gak? Iya, ya misalkan Ibu mau jual rumah, harganya 1 miliar atau harganya 600 juta, udah ibadah tapi nggak laku-laku, ya Ibu tinggal datang aja ke kita, Pak Haji, ini ibadah saya. Ini rumah saya, ya udah kita bayarin, selesai. Nanti rumahnya milik siapa? Ya milik Ibu lah, bukan milik saya, kan saya jauh di Bogor. Ibu mau jual di Sulawesi, nggak mungkin juga saya ke Sulawesi. Ibu Banyuwangi, udah kita bayar, begitu. Karena kita lagi nyari tumbal di semua daerah. Iya, jadi Ibu tuh ibadahnya tuh bisa fokus kalau di depannya tuh selalu ditaruh apa? Iya. Pasti utang saya dilunasin sama Pak Haji. Pasti utang saya dilunasin sama Pak Haji. Pasti utang saya dilunasin sama Pak Haji. Ibu lebih percaya, lebih fokus daripada Bapak dan Ibu dijanjiin sama Allah, mana nggak fokus-fokus. Kita udah berapa bulan Bu, lama bener, makanya saya bilang, Allah gimana nih biar teman-teman pada hajatnya terkabul. Lo janjiin, lo yang lunasin, pasti dia semangat. Gue yang baik, iya lo yang bayar. Waduh, senjata makan tuan. Ya udah nggak apa-apa, gue yang lunasin deh. Mau gak saya yang lunasin? Fokus ya ibadahnya ya. Iya. Kasih buktiin ke saya gitu loh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, udah biasa, udah pasti bisa lah. Baca Qurannya nih yang lama bener. Ya udah kita semangat. Nanti pulang dari sini fokusin baca Quran. Nanti kasih saya buktinya. Udah nanti kita lunasin utang Bapak berapa? 600 juta, udah kita lunasin. Asetnya ambil di bank. Buat Bapak saya nggak usah. Kok gitu Pak Haji? Lah kan Bapak di Banyuwangi, Bapak di mana? Di Sumeneb. Saya kan di Bogor. Buat apa juga saya ngambil yang di Sumeneb? Nggak penting. Yang penting utang Bapak kita yang lunasin. Mau gak? Mau gak? Tapi janji baca Quran. Ya sedikit lagi. Kalau nggak bisa, tadi kan ada yang ngomong kalau nggak bisa gimana Pak Haji? Usaha. Iya dicoba dulu. Sampai kapan nih saya ngelunasin utang Bapak dan Ibu? Kasih waktu. Sebulan cukup gak? 2 bulan cukup gak? Apa 99 hari? Hah? Ya 99 hari. Bisa? Janji ya baca Quran ya. 12 juz ya.
Bapak dan Ibu yang utangnya lunas, saya yang bokeh. Tapi saya semangat. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu ibadahnya jadi meningkat. Yang tadinya nggak baca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya nggak tahajud jadi tahajud. Nggak apa-apa. Duit bisa dicari, ibadah kan nggak bisa. Ayo. Jadi mulai hari ini Bapak dan Ibu paksain. Harus baca Quran 12 juz. Jangan mikirin utangnya lunas atau tidak. Karena yang lunasin Haji Marco. Soalnya kalau nggak begini Bapak dan Ibu nggak fokus. Jadi fokus ya. Udah pasti utangnya ada yang lunasin. Jadi Bapak dan Ibu ibadah aja. Salah satunya baca Quran. Iya dong. Hah? Dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Iya. Kira-kira kalau jam 6 pagi matahari udah terbit belum? Kamu naik pohon kelapa. Atau kamu naik istri kamu. Sampai terbit Pak, sampai terbit. Suruk. Nanti dipanjat. Kamu punya istri gak? Jam suruk. Kamu punya istri gak? Dipanjat. Nggak punya. Kalau nggak punya, alat kelamin kamu masukin stop kontak, cus tuh. Nyala gak? Kalau nyala matahari terbit. Nah gini Pak Haji, saya boleh menjawab pertanyaan yang tadi. Seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, kalau saya memvisualisasikan uang itu sudah saya genggam. Mintanya ke Allah, tapi memvisualisasikan otak ini, misalkan saya butuh utang saya misalkan 3 miliar. Saya minta ke Allah minggu ini itu seolah-olah uang itu sudah saya genggam. Kalau bahasanya Mbak Nadia memvisualisasikan itu, misalkan minggu ini nggak kena, coba minggu depannya gitu. Saya sudah melatih baca Quran itu Pak Haji ya, secepat-cepatnya saya. Boleh. Boleh. Makan mandi. Boleh. Makan sholat. Boleh. Itu kan mentoknya Boleh. No protes Pak. Boleh. Dicoba. Jadi gini ya Bu. Ibu tinggal jalanin aja ibadah ke Allah. Utang ibu pasti dilunasin. Ibu tinggal ibadah aja kepada Allah. Rumahnya pasti dibeli. Ya. Rumahnya pasti dibeli. Rumahnya. Pakai mic nggak kedengeran. Pakai mic mana mic? Jadi Bapak dan Ibu ibadah aja. Utangnya nanti yang lunasin Pak Haji Marco. Ini bohirnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut, mau berapapun utangnya nanti dilunasin. Jadi Bapak dan Ibu biar fokus ibadah. Soalnya kalau Bapak dan Ibu ayo ibadah. Mana. Nggak mau saya. Udah. Ya. Saya setuju ibu ngelayanin ML sama suami daripada baca Quran. Saya setuju ibu ngelayanin suami dulu. Baca Quran tinggalin dulu. ML dulu. Kalau suaminya nggak mau sholat, gampang, langsung kita sholatin hari itu. Mati dong. Yang bilang mati siapa? Kalau suaminya nggak mau baca Quran, hari itu kita bacain Quran suami kita. Nanti tinggal telepon Pak Haji Marco, ambulan 911 tolong jemput. Jadi maunya saya gitu ya. Berapapun utangnya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan nonton YouTube, berapapun hutangnya, jangan takut. Kita yang lunasin. Tugas Ibu tinggal ibadah. Mau gak? Ya udah itu. Soalnya kalau nggak begitu kelamaan. Saya maunya besok hari Sabtu, udah langsung pelunasan.
Besok Sabtu pelunasan. Jadi Bapak dan Ibu datang ke sini bawa kantong kresek, langsung kita bawain duit buat melunasin. Ya. Bawa kardus boleh, bawa kantong kresek boleh. Ini bukan melipat gandakan duit, bukan. Ini melipat gandakan tumbal. Apa? Ngiming-ngimingin aja. Soalnya Bapak dan Ibu kalau nggak diiming-iming kan nggak mungkin. Mengemeng-emeng. Oke, jadi maunya saya besok hari Sabtu Bapak dan Ibu tinggal bawa kantong kresek sama kardus untuk bawa duit untuk lunasin utang. Ya iyalah, janjilah. Masa enggak? Kantong kresek sama kardus bawa buat besok, bawa. Buat bawa. Kardusnya bawa yang paling gede ya, kardus TV. Kardus kulkas. Nanti dikumpulin, nanti saya kiloin. Pokoknya besok hari Selasa, momennya adalah bawa kantong kresek dan kardus untuk bawa uang. Sabtu Pak. Sabtu, buat lunasin utang. Bawa kardus. Bawa semua. Kantong kresek. Nih kayak gini, kantong ini nih. Tas Indomaret. Nih tas gini. Besok bawa semua. Buat lunasin utang. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini pulang utangnya semuanya udah pada lunas. Kalau udah lunas jangan minta lagi ya Pak. Kalau yang udah lunas minta lagi juga nggak apa-apa. Namanya boleh ya. pasien mata duitan. Kalau nggak salah tumbalnya 30 orang ya Pak. Ya, kita tumbalnya 30 orang kan 30 miliar. Pokoknya besok saya anggarin 30 miliar untuk lunasin utang Bapak dan Ibu. Syaratnya ibadahnya harus fokus. Hah? Berlaku. Pasti. Berlaku dong. Iya. Sama jam 00. Moga utangnya saya yang lunasin. Moga utangnya Haji Marco yang lunasin. Ya udah, tinggal fokus ibadah aja. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Jamaah dari mana? Soalnya Pak, saya lihat nih berhari-hari suruh baca Quran lama bener. Nggak lebih dari 2 juz, 3 juz, 4 juz. Allah, gimana nih biar tamu-tamunya RDI fokus baca Quran? Ya lu janjiin dong bahwa utangnya nanti lo yang lunasin. Pasti dia mau baca Quran. Kalau nanti utangnya Allah yang lunasin, dia mana masih kan? Jadi yang lunasin mendingan lu aja manusia. Oke deh. Anggarin. Mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji, saya tidak minta uang hari Sabtu besok 1 kantong ya. Minta uang buat ongkos besok pulang ke pasar saya kan. Nggak mungkin. 12 juta kemarin. Nggak mungkin. Kantong itu. Nggak mungkin. Minimal 100 juta. Saya nggak pernah ngelayanin yang 12 juta. Saya nggak ngelayanin 12 juta. Saya maunya minimal 100 juta. Jadi Bapak dan Ibu minimal satu orang 100 juta. Kan anggarannya 30 miliar. Masih lebih kan. Yang 12 juta nggak mau saya. Keluar. Saya maunya yang 100 juta. Oke. Sip, tepuk tangan dong.
Yo, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ayo, mana mic-nya, Man? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kasijan dari Kebumen, Puring. Dari Kebumen, Diri. Ya. Maaf Pak, saya mau tanyakan. Deketin mic-nya. Bagaimana saya melunasi hutang saya yang begitu banyak? Apa? Anugerah saya yang begitu banyak lah. Utangnya berapa? Sekitar 600. Kan besok saya ngelunasin. Memang semuanya sudah saya besok hari Sabtu saya ngelunasin. Bapak tinggal bawa kerdus apa kantong kresek. Memang saya seperti Mbak Nadia. Cuma apa? Seperti Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia kan pinjol. Memang saya itu perorangan Pak. Jumlahnya hampir sama. Kan nanti besok hari Sabtu saya lunasin. Apa masalah kalau lunasin besok Sabtu? Enggak. Apa harus sekarang? Terima kasih. Besok Sabtu aja. Yang penting Bapak baca Quran 12 juz. Kalau baca Quran 12 juz memang saya bukan pasukan. Bapak nggak semangat utangnya saya lunasin dengan baca Quran 12 juz, nggak berusaha. Semangat. Ya udah baca Quran 12 juz, besok utangnya saya lunasin. Makasih Pak. Iya. Lu tuh kan laki-laki mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Aceh Pak Haji. Sudah 10 hari di sini Pak Haji. Ya. Yang saya sampaikan mobil saya sudah 8 bulan Pak Haji. Dirental nggak pulang-pulang. Ya. Saya bel nggak aktif. Dan selanjutnya saya mau tanya sama Pak Haji, bagaimana Pak Haji? Buat mobil yang dirental nggak pulang, buat suami yang nggak pulang, buat anak yang nggak pulang, caranya hanya satu. Tulis merek mobilnya, nomor rangkanya, nomor mesinnya, nomor plat nomornya, diuruk di dalam beras. Ambil ca dalam suami, uruk di beras. Ambil ca dalam anak, diuruk di dalam beras. Sambil ibu ngomong, balik lagi ya, nanti itu mobil balik lagi. Jadi apapun yang hilang, apapun yang diambil orang, ambil identitasnya, uruk di beras. Kalau ibu masak berasnya taruh di kosmos taruh yang paling bawah. Kalau ibu pakai ember, taruh paling bawah. Kalau ibu pakai gentong, gentong tanah, taruh di bawah, uruk di beras sambil ibu ngomong, balik lagi ya, nanti ibu balik lagi. Kalau nggak percaya, ibu saya uruk beras sekarang. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu nenek saya. Jadi nenek saya dulu kalau manggil suaminya yang merantau, itu ambil ca dalamnya kakek saya, diuruk di beras sambil ngomong, kek pulang kek, ini anaknya badannya panas. Itu besok pagi kakek saya udah nyampe di rumah. Atau masak air di panci atau kukus nasi, pas dibuka tutupnya berasapnya keluar, diajak ngomong asapnya. Bebas ibu mau yang mana aja, ini berlaku buat semua. Ini ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu. Karena zaman dulu belum ada pager, belum ada WhatsApp, belum ada HP, belum ada Telegram, belum adanya itu ilmu kearifan lokal. Pak Haji, daripada saya masak repot, daripada saya nyari beras repot, bisa gak kalau saya telanjang, saya ngomong sama alat kelamin saya? Bisa. Ibu telanjang sambil nungging, ajak ngomong tuh alat kelamin ibu. Mobil, pulang ya, sambil nungging. Nanti ibu video call sama Haji Marco. Sip, tepuk tangan dong. Ya, biar gak ngantuk, gue setuju. Buat apa kita serius-serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suswanto dari Kebumen, Pak. Ya. Saya mau kepengen
uang yang ngejar saya tapi saya nggak kejar uang, tapi uang ngejar saya. Dan kedua saya mau nanya istri saya kan. Tunggu ya, saya potong ya. Bapak dan Ibu kadang suka nggak percaya. Mana ada sih uang ngejar kita? Bu, Pak. Bapak nih di matahari nih. Ada bayangan kita. Kita jalan. Dia makin jauh. Nah kita berbalik. Kita jalan, dia ngikutin. Jadi ngejar. Itu aja bayangan aja nyata. Duit juga nyata, bos. Ngejar duit, ngejar kita, duit ngejar kita, duit ngejar kita. Nyatakan itu. Tadi saya tanya sama anak yatim, sayang, kamu ngimpi gak besok kita mau bikin paspor, mau berangkat umroh. Jadi besok anak yatim mau berangkat umroh, kita mau bikin paspor. Mimpi gak? Kepilih, nggak mimpi. Nah, Bapak juga begitu, yakinin dulu. Pasti duit ngejar saya, pasti duit ngejar saya. Jangan Bapak yakinnya gini, pasti ibu yatim ngejar saya, pasti ibu yatim. Lo nggak usah begitu, ibu yatim pasti ngejar. Pasti. Yang kedua Pak, ini istri saya kan jatuh udah 2 tahun, kakinya bisa normal lagi nggak Pak? Pasti bisa. Colek alat kelamin Bapak atau alat kelamin Bapak dibalurin di bagian yang luka. Di bagian yang sakit, alat kelamin Bapak kan yang kayak pensil. Nah, dicoret-coret. Biar jalannya bisa normal lagi nggak? Bisa. Gitu. Bapak sekarang alat kelamin Bapak digosok dulu ke bagian yang luka. Gosok. Sambil bicara gimana Pak? Ngaceng. Ya sembuh. Berapa kali Pak? Hah? Berapa kali? Sampai alat kelamin lo copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri biar kelihatan. Saya Suparti dari Sulawesi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang tadi. Sudah selesai. Oh ya. Menjawab pertanyaan yang tadi. Iya. Pertanyaan yang mana? Semangat tadi. Sudah selesai. Udah nggak apa-apa Man. Ayo apa pertanyaannya? Jawabnya apa jawabnya? Allah tidak memberikan beban kepada umatnya, melainkan dengan kesanggupannya, dan mendapat pahala dari Allah dengan kebaikannya. Di Al-Baqarah ayat 286. Terima kasih. Jadi jawabannya apa? Yang pertanyaannya saya ini. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang tadi. Jadi jawabannya apa? Al-Baqarah dijawab. Menyimak jawaban yang tadi bahwa Allah tidak memberikan kepada beban kepada umatnya dengan kesanggupannya dan mendapat pahala dengan kebaikannya. Dan saya ingin mendapat pencerahan juga di yang ada di ayat Al-Baqarah 286. Semangatnya itu gitu Pak. Semangatnya itu. Iya. Oh ya. Tapi orang-orang nggak pada semangat Bu, walaupun didengar gitu. Orang-orang tuh semangat Bu kalau utangnya ada yang lunasin. Orang-orang tuh lebih yakin kalau dijamin besok hari Sabtu suruh bawa kantong kresek sama kardus untuk bawa pulang duit. Itu dia lebih yakin daripada diiming-imingin ayat. Dia nggak pada percaya. Percaya sih, tapi ya begitulah. Dia lebih yakin kalau besok pada bawa, pasti besok Sabtu pada bawa kardus. Pasti besok bawa kantong kresek. Yang pada mau pulang ke Sulawesi, yang pada mau pulang ke Sumatera, pasti besok Sabtu nggak pada pulang. Kenapa? Yang pada mau ke Kebumen nggak pada pulang. Orang besok Sabtu pembagian duit.
Pokoknya besok Sabtu acara pembagian duit. Besok Sabtu pembagian duit. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Teman dari Jakarta. Ya. Setelah 10 bulan saya menjalankan ini, niat awal saya pertama itu. Pertanyaan atau mau apa nih? Pertanyaan, saya ingin menjalankan menjadi mediator penjual rumah atau tanah. Mediator tanah. Ya, jadi calo lah kasarnya. Dari 4 rumah yang saya tawarkan, 3 terjual. 1 saya bisa untuk sedekah 2 juta, yang 2 nggak dibayar. Tinggal 1 lagi belum. Pertanyaannya apa? Saya merasa setelah 10 bulan ini kok lemot gitu. Kok lemot? Bapak udah baca Quran 12 juz belum? Alhamdulillah saya seminggu 2 kali hatam. Iya udah baca Quran 12 juz belum semalam? Sudah Pak Haji, tapi nggak rutin setiap malamnya itu. Kadang-kadang 10, kadang-kadang 8. Ya belum dong. Baik, Pak, dasarnya ini saya ngomong begini Bu, dasarnya. Kenapa saya suruh baca Quran 12 juz? Bapak dan Ibu lihat Abdurrahman bin Auf. Dia setiap malam baca Quran 30 juz. Itu rezekinya luar biasa. Yang negatif jadi positif. Kurma busuk jadi duit. Tinggal Bapak baca Quran aja 12 juz. Nggak usah jadi makelar Pak. Duit datang sendiri. Buktinya kan tadi bilang, Allah gimana nih biar tamu-tamu RDI mau baca Quran 12 juz. Bilang besok Sabtu suruh bawa kardus sama kantong kresek. Pasti dia besok datang. Gitu. Jadi besok kita mau kasih uang tunai buat lunasin utang. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal baca Quran aja 12 juz. Bapak jadi saya udah baca kutam, udah khatam 2 minggu. Kekurangan saya apa nih? Saya kurang apa lagi? Langsung Pak Allah jawab, kurang ajar. Jadi nggak ada kurang Pak. Manusia tuh diciptain nggak ada kekurangan, kelebihan. Udah Bapak jalanin, berbuat. Saya kan ngajarin Haji Marco tahajud tiap malam di RDAE. Tahajud di RDAE tiap malam. Tahajud di RDAE tiap malam selama 7 bulan. Alhamdulillah tuh. Rukoknya yang nggak punya jadi punya 15. Kontrakan yang 6 jadi 21 pintu. Yang nggak keliling Eropa. Yang nggak keliling Asia. Nggak yang liburan di hotel mewah. Naik pesawat bisnis. Kan dia berbuat. Nah Bapak tinggal berbuat. Jangan Bapak bilang kurang saya apa ya. Nggak kurang bos. Nggak kurang. Berarti harus kita abaikan untuk pekerjaannya Pak, di fokus di ibadah. Pekerjaannya kita abaikan, fokusnya di ibadah. Setuju. Siap Pak Haji. Karena kita udah tua. Bapak usianya udah 40 sekian. 54. Dari umur 15 tahun 20 tahun sampai umur 54. Bapak kerja begini-gini aja tuh. Mobil nggak pakai Velfire, mobil nggak pakai Land Cruiser. Udah tinggalin kerjaan. Sekarang kita fokus ke Allah, baca Quran. Biarin di luar ditentang, lawan dengan baca Quran. Begitu, karena kita udah usia 55 bos. Usia 55 udah waktunya kita naik Velfire. Udah nggak bisa naik Avanza, apalagi Innova, apalagi Pajero, apalagi Fortuner. Itu mobil abal-abal bos. Udah pakainya Velfire. Caranya apa? Baca Quran. Tidak kerja tapi baca Quran. 12 juz. Telanjang bulat tuh di perapatan. Bos. Bos. Pak Haji, saya udah baca Quran tapi ngantuk. Jam 8 tidur. Kalau di jam 8 malam tidur. Ini jam 8 masih ngobrol. Ini jam 9 masih ngobrol. Ini jam 10 masih ngobrol. Jam 11 masih ngobrol. Duh, kita nonton bola aja kuat. Kuat gak nonton bola? Masa baca Quran ngantuk? Lawan baca Quran. 12 juz.
Saya mau besok hari Sabtu Bapak dan Ibu bawa kardus dan kantong kresek untuk melunasin utang. Gimana caranya? Pokoknya utangnya harus lunas. Biar apa? Biar ibadahnya fokus. Ini kan enggak mobil digadein, motor digadein, tebus. Utang nggak lunas-lunas, lunasin besok, bawa kardus. Gitu. Pokoknya besok yang bawa kardus adalah orang-orang yang stres. Ibadah belum udah bawa kardus. Mana ada. Ibadah dulu, berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ini belum apa-apa. Kata Pak Haji kemarin suruh bawa kardus. Oh, goblok. Jalanin dulu dong baca Qur'annya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, saya mau nagih janji, katanya mau ngasih uang bibit waktu kemarin saya privat. Ngasih uang bibit? Iya. Ya ntar dulu, nggak bisa lagi sekarang. Emang saya bawa uang bibit. Yang nanya bukan nanya uang bibit, nanya hari ini pertanyaan. Yo nanya. Yo nanya. Kok nanya uang bibit? Uang bibit mah semua dikasih semua ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Saya mau nanya itu nanti seandainya suami istri harus dua-duanya atau salah satu aja yang bisa baca Quran bisa menerima uang itu enggak? Bu, kalau ibu baca Quran ibu dapat. Kalau suami baca Quran suami dapat. Oh, berarti satu-satu orang. Iya, sekarang nih kalau suami yang baca Quran ibu nggak mau baca Quran. Suami meninggal. Apa ibu mau dikubur sama suami hidup-hidup? Nggak mau. Ibadah nanti dikubur masing-masing, Bu. Kalau ibu nanti meninggal, suami nengok kuburan ibu tuh setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Ini yang repot nih, kalau suami ibu nikah lagi, nggak bakal ditengokin sama suami. Nggak sempet. Apa kata istri mudanya? Papa, ngapain si bangke ditengokin? Ya lu mesti baca Quran sendiri dong. Buat ibadah lo dikubur. Masa gara-gara duit sekerdus aja nggak mau baca Quran. Paksain baca Quran. Jangan ngarepin duit sekerdus. Kalau duit pasti. Karena udah kita siapin duitnya 30 miliar. Untuk ibu dan bapak. Ya makasih itu Ya, aja Pak Haji. yuk. Baca Quran. Bawa kardus. Awas lo kalau besok. Gilain. Habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya yang kemarin ini. Yang kemarin. Nama saya Tumin, ketelahnya Tumin Doyok. Nama saya Tumin. Tumin Doyok. Tumin Doyok. Ketelahnya di Pasar Induk Cibitung, saya Tumin Doyok. Tumin Doyok, kerjanya di Pasar Induk Cibitung. Cibitung. Mau nanya atau mau apa nih? Yang utama, saya dapat pesanan dari istri saya. Mungkin terima kasih pertama-tama Pak Haji Marco sama Bapak Haji sama Ibu Nadia. Terima kasih banget kemarin. Terima kasihnya apa, kemarin udah dapat petunjuk. Yang pertama yang dipikirin Pak Haji Marco, saya suka nanya kapan-kapan. Nah itu diartiin sama istri saya Pak Haji. Cuma istri saya artinya kapan-kapan saya pintar baca Quran. Nah ke Mbak Nadia nunjukin, yang ngejelasin masalah baca Quran ini. Diunjukin begini. Nah Pak Haji nunjukin, oh itu katanya gitu. Oh ini apa? Udah-udahnya ada celananya Pak Haji. Gitu. Terima kasih banget ya di situ. Jadi diturutin sama bini saya gitu. Ya bini saya lah pinteran dia. Sekarang saya baca Qurannya. Kalau siap saya.
yang utama. Yang kedua, saya besok hari Sabtu nggak mau saya bawa kantong kresek atau kardus. Sebab apa? Utang saya udah ada yang lunasin, Pak Haji. Ada yang lunasin 2,6 tanpa tanda tangan, tahu-tahunya faktur nyampe, utang saya lunas. Utang Bapak semuanya berapa? 3M. Terus ada yang lunasin, Bapak meraktekin ilmu RDAI apa? Yaitu Pak Haji yang 00, jam 00 itu. Saya praktekin semuanya berdua sama istri saya. Gitu. Itu lunas total Pak Haji. Mic-nya dideketin mic-nya Pak. Itu lunas total Pak Haji. Makanya saya nggak mau bawa kantong kresek, enggak. Buat yang blow on aja yang besok bawa kantong kresek ya, iya. Sama kardus ya. Kardus juga. Buat Bapak dan Ibu yang blow on besok Sabtu bawa. Kardus. Bapak besok kategori orang yang tidak blow on, jadi nggak mau bawa kantong kresek Ya sama paling kardus. besok saya cuma jadi saksi Pak Haji, yang bawa kantong kresek sama kardus. Kalau masalah hadiah pun saya nggak mau dikasih. Karena apa? Saya udah bayar utang ya, utang saya udah ada yang bayarin. Dan kedua juga saya udah dikasih hadiah sama Pak Haji. Berupa apa? Uang bibit yang kemarin. Terima kasih banget Pak Haji. Sekarang mah iya istilahnya saya cuma belum lihat rekening, kemarin ada kabar. Hari Rebo kemarin Pak Haji. Sampai sekarang saya belum bisa lihat itu ke rekeningnya ada apa, ada berapa, saya belum bisa lihat. Di anak saya, jatuhnya ke anak saya. Gitu. Ya itu aja Pak Haji. Bapak kapan terakhir nenen sama istri? Setelah lagi kemarin malam Pak Haji. Wah, benar. Gara-garanya ya Mbak Nadia juga. Nah, gara-gara Mbak Nadia sama Pak Haji Marco, termasuk Bapak juga, Pak Haji juga gitu. Gara-gara ada celana di atas kepala. Nah, ucuk-ucuk isi saya. Kong, apa namanya? Itu gini kayak golek ditinggal lari sama dalang. Nah, ini gitu. Lah iya, coba lihat bawahnya. Tuh. Lah mesem Pak Haji, bukannya tawa, mesem. Lah kata saya juga, kata saya. Mubazir nih kata rezeki gitu, kata saya kan gitu. Itu ya, lagi mau ngaji Pak Haji. Lagi mau ngaji itu. Iya, lancaran dia Pak Haji ngaji sama saya. Kalau siap, semalam dari habis sholat ini apa namanya? Tahajud. Bukan. Tobat, nah langsung ngaji, mau ngaji gitu ya. Nih Kong nih kalau gitu. Lah iya itu pakai udang udah kayak Mbak Nadia. Iya makanya saya titip salam Mbak Nadia ya. Itu terus gimana itu bawahnya? Tuh kata lagi. Jadi Bapak nenen dulu atau langsung ML kalau sama istri tercinta? Lah saya nunggu habis ngaji dulu Pak Haji, takut apa enggak santar ngajinya. Gitu. Ngaji dulu, habis ngaji baru nerusin Pak Haji lah. Kan udah dibuka begitu. Oh, ML langsung. Tapi mesem Pak Haji enggak tawa enggak. Yang tawa mah yang lain gitu. Dia mah mesem dia mah. Gitu. Jadi saya keterusan gitu. Ngancem saya juga. Kalah siap saya sama dia. Ya itu makanya titip. Jadi Bapak kalau ML Bapak yang minta atau istri yang nawarin? Lah tahu Pak Haji kalau diunjukin begitu mah ribet, saya jawabnya aja bingung. Bingung Pak Haji, jawabnya bener bingung saya mah gitu. Ya termasuk istri saya nanya begitu, saya bingung jawabnya bagaimana gitu. Ya itu Mbak Nadia juga. Jadi Bapak ML dulu apa nenen dulu? Lah nungguin habis ngaji dulu. Iya, habis itu Lebarengan Pak Haji. Habis ngaji ML dulu apa nenen dulu? Barengan Pak Haji. Barengan. Emang ML bisa baru. barengan? Lah. Gaya apa kalau barengan? Barengan. Ya, ML. Ada juga gaya garangan. pangkuan berarti pangkuan. Barengan Pak Haji itu. ML sama sama nenen gitu.
Pak, jadi kalau pas barengan itu kayak mau ngaji sama main begitu berarti yang keluar bukannya auju tapi Bukan. Oh, salah. Salah kalau begitu mah. Alhamdulillah lunas utang. Itu. Ya iya, kalau kemarin terakhir lain lagi. Alhamdulillah nggak punya utang. Itu aja, udah. Makanya saya besok nggak mau bawa kantong kresek. Bapak kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Lo gantian atau Pak Haji? Lebih enak di atas sampai di bawah, Bapak? Begini Pak Haji, kalau masalah ML mah ya sebenarnya mah kita enak di atas kalau saya mah. Tapi kalau perempuan mah maunya di atas Pak Haji. Jeleknya perempuan Pak Haji kalau bendungannya udah terbuka, klepak. Begitu Pak Haji. Iya. Lah kan kalau kita mah sebagai laki kan belum Pak Haji. Pak Haji tahu nggak gedebong pisang yang kanyut di kali sini Cisadane? Undul. Begitu Pak Haji. Mending kalau mukanya nggak diplengosin begitu. Lah ini udah diplengosin mukanya Pak Haji. Lah kalau kita udah itu mah Pak Haji, kalau nggak udah kita ngos-ngosan baru dia ngeliatin muka kita Pak Haji. Lah kita yang dilihatin udah kayak maling. Jadi kalau ML Bapak yang berisik atau istri yang berisik? Ya sebenarnya kalau lebih begitu ya saya Pak Haji. Berisiknya gimana kalau ML Bapak? Lah kalau kagak berisik mah bini ke orang nanya tuh gitu. Ya nanyanya bini kita kan nanya, kita tahuan kita lagi ngos-ngosan ditanya. Iya. Maaf itu Pak Haji nanya. Pak Haji nanya. Lah kita udah begitu kita udah lagi ngos-ngosan, bini nanya. Abis ngapain Kong? Enggak tahu, saya gue bingung jawabnya gitu. Baru dia seperti begitu doang Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ya udah cuma begitu doang Pak Haji. Pak Haji nanyanya kebanyakan gitu. Bapak kalau ML banyakan gaya kanan, gaya kiri, gaya samping, gaya atas, gaya bawah. Buset, lempeng banget Pak Haji, di atas doang dah. Enggak gaya-gaya samping, enggak nyampe Pak Haji. Kagak nyampe Pak Haji, sampai budek juga enggak bakalan nyampe. Nyamping mah enggak. Biasa aja dah, itu jangan sampai kayak gedebong pisang dul-dulan gitu, kagak dilayanin ke Pak Haji. Curang. Ya ini Pak Haji teman saya tuh 2 minggu enggak ML Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mohon maaf mau motong nih ya masalah Pak Tumin. Pak Tumin semenjak saya ajak ke sini, alhamdulillah memang Pak Haji, syukur saya dia bahagia sama istrinya. Tapi sebelumnya dia ke sini Pak Haji, tidurnya di kuburan Pak Haji. Tidur di kuburan kenapa? Dia punya utang banyak Pak Haji, boro-boro di rumahnya, boro-boro ML sama istrinya. Dia nggak berani tidur di rumah Pak Haji, tidur di kuburan. Bener ini bukan saya bohong. Di kuburan di makam kan ada rumah ya. Di tempat di makam itu ada tempat keramat gitu Pak Haji. Dia di situ tidurnya Pak setiap hari. Nggak berani di rumah dia. Makanya alhamdulillah teman saya ini setelah saya ajak ke sini 1 bulan yang lalu dia udah berubah. Boro-boro dia disuruh sembahyang, suruh ngaji, suruh sembahyang, nggak mau Pak Haji. Temennya setan. Bener Pak Haji, bukan saya bohong. Dia orang ini udah ke gunung kemana mencari pesugihan Pak Haji. Ini orangnya. Makanya saya alhamdulillah setelah teman saya ajak kemari berubah 100%, 100 total berubah. Wah, tepuk tangan dong. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya problem keuangan. Saya kan pinjam di BPR sejumlah uang dengan jaminan sertifikat rumah.
ini pada tanggal 25 Juli nanti itu jatuh tempo. Jadi seandainya saya tidak membayar tagihannya, maka rumah itu akan itu nggak boleh. Otak kita nggak boleh. Besok kalau nggak bayar nanti rumah saya mau disita. Itu nggak boleh ada di pikiran, Bos. Ya, saya sudah usaha jual rumah sejak Oktober 2024. Sudah berapa kali orang yang datang, tapi masih belum ada yang cocok gitu. Jadi ada aja kendalanya. Kenapa Bapak nggak ilmu kearifan lokal? Celana dalam istri yang bekas men hari pertama digantung di rumah yang mau dijual lebih tinggi dari kepala. Nanti Bapak mau jual berapa aja orang nggak nawar. Ilmu kearifan lokal. Saya belum coba yang itu. Cuman air bekas cebokan saya udah coba disiram ke halaman tuh, tapi masih belum. Terus Bos, terus. Yang paling manjur celana dalam mens hari pertama. Celana dalam mens hari pertama. Kalau sudah tidak mens gimana? Hah? Kalau sudah tidak mens. Bawa ke rumah Haji Marco. Katanya 9 hari ya yang tidak. Ya 9 hari. Digantung di rumah lebih tinggi dari kepala. Nanti orang yang masuk lihat-lihat rumah atau dia yang lewat depan rumah kita pasti berminat dan transaksi tanpa ditawar. Ini ilmu zaman dulu, Bos. Nenek kita, ilmu kearifan lokal zaman dulu. Praktekin. Ya, oke. Makasih Pak Haji. Yuk, Bapak dan Ibu. Ayo, bebas nanya apa. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Sukina dari Jepara. Ya. Saya udah melaksanakan ilmu RDA semua. Udah saya laksanakan. Baca Quran 12 juz udah belum? Kalau 12 juz belum tahu Pak. Ya belum. Kalau 7 juz itu sudah tahu. Tapi sekarang ini Pak, baca Al-Quran kok rintangannya tambah berat. Gak bisa 7 juz. Roroh tuh tidur gitu. Jadi tidak terasa itu Pak. Saya tanyakan. Kan tadi saya udah ngomong di awal waktu saya datang. Besok hari Sabtu utang ibu saya ya lunasin. Ya amin. Tinggal bawa kantong kresek sama kardus. Ya itu Pak. Saya minta bisa baca Al-Quran 12 juz itu. Saya minta doanya. Dipaksa, saya nggak bakal doain ibu sampai kiamat pun saya nggak akan doain ibu. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Paksa Bu baca Quran, jangan minta doa, jangan minta doa, saya nggak mau. Paksa baca Quran 12 juz, paksa. Terus, bonusnya kan nanti utangnya dilunasin. Terus yang kedua Pak, saya kan sholat tobat itu yang 18 itu, yang 10 kali itu kalau ada itu kesalahan itu ya sudah istiqomah. Tapi yang saya tanyaan, saya dengar sama orang itu setiap salam harus berdoa. Nggak usah berdoa, kelamaan nanti nggak ngejar waktu. Ya. Terus berdoanya kalau udah selesai semua Pak? Nggak ada doa, saya nggak mau doa, saya maunya baca Quran. Terus selesai udah gitu. Ya, terima kasih Pak. Kasih kabul hajat saya. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Pak Haji, kalau suami saya kan udah kabur berapa tahun, gitu. Celana dalamnya gimana itu Pak Haji, kan udah gak ada. Kalau suaminya ibu kabur, celana dalamnya nggak ada, ibu cari yang ada apa, yang ada aja apa yang ada. Kalau memang nggak ada, kan kebetulan kita punya anjing herder. Nanti kita kirim ke rumah ibu anjing herder saya. Suruh nyari sempak gitu. Bebas, baju boleh, kos kutang boleh, apa aja identitas. Sepatu boleh, apa aja kaos kaki boleh, diuruk di beras sambil ibu ngomong, Pak balik lagi ya Pak,
Saya lagi nyari tumbal. Nanti dia pasti pulang. Udah kedahuluan orang Pak Haji. Hah? Udah kedahuluan orang. Apa? Dijadiin tumbal sama orang dia. Kan belum dijadiin tumbal sama ibu. Ya udah gitu aja Pak Haji. Ya nanti dia ninggalin istri yang sana, balik lagi ke ibu gitu. Pak Haji, saya udah nyari kemana aja nggak ada. Ibu gunting rambut alat kelamin ibu digunting, uruk nanti di dalam beras. Nanti ibu lihat jadi berlian nggak? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ilmu baru nih. Jembut. Tanam jembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos. Yang saya hormati Pak Haji. Ya. Saya sudah melaksanakan beberapa rangkaian yang petunjuk dari YouTube Pak Haji. Yang pertama baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang perlu saya tanyakan, apa satu malam itu 12 juz? Satu malam dari jam 00 sampai jam 6 pagi 12 juz. Tapi saya sudah melaksanakan, paling bisa saya kerjakan 8 juz karena 50 menit 1 juz. Paksain bacanya dipercepat, kalau kan saya- nanti utangnya saya yang lunasin. Apa bisa lewat dari jam 6 gitu? Atau sekarang gurunya diatur sama muridnya, mau gak? yang pertama itu udah saya kejar, paling saya kejar 50 menit 1 juz. Dipercepat lagi bacanya, dipercepat. Jadi nggak cukup waktu, harus mungkin kalau jam 10 pagi atau jam 12 pagi selesai pagi. Nggak boleh, Pertama harus itu. jam 6 pagi. Harus Pak Abdurrahman bin Auf baca Qurannya 30 juz. Imam Syafi'i baca Qurannya 2 kali khatam. Dari jam 00 sampai matahari terbit jam 6 pagi. Bapak jangan kalah sama anak kecil yang hafiz Quran. Anak kecil yang hafiz Quran itu bacanya dari jam 00 sampai matahari terbit itu 2 kali khatam. Masa bapak bacanya cuma 8 juz, paksain. Kan bonusnya nanti utang bapak kita yang lunasin. Bapak tinggal baca Quran, yang lunasin utang kita. Jadi harus diulang lagi dari 1 juz lagi sampai 2. Ya, ulang lagi. Bapak mau gak utangnya saya yang lunasin? Alhamdulillah. Mau. Yang gak mau kan saya. Kemudian masalah ibadah yang lain-lain, salat tahajud dan salat taubat udah kita lakukan. Tapi itu yang untuk zikir ya, untuk zikir alhamdulillah itu harus selesai juga 1 hari Pak Haji. Baca Qurannya malam jam 00 sampai jam 6 pagi. Ngucap alhamdulillah 999 kali, sehari 27 kali minimal. Itu dari jam 6 pagi sampai mau tidur. Bapak atur aja waktunya, lagi mandi, lagi pakai baju, lagi bebenah, lagi naik kendaraan. Boleh. Alhamdulillah 999 kali minimal, sehari 27 kali. Pak, ini ilmu RDAY tidak ada di luaran sana, nggak ada. Ini ilmu zaman dulu. Bangun jam 00 itu ilmu zaman dulu. Senyum ilmu zaman dulu. Mandi jam 00 ilmu zaman dulu. Tahajud jam 00 ilmu zaman dulu. Baca Quran jam 00 ilmu zaman dulu. Ini manjur Pak. Dah praktekin. Pak Haji bukannya one day one juz. Iya tuh bagus, tapi kan ada yang lebih bagus lagi. Ada lagi? Oke Pak Haji, saya usahakan. Paksain ya. Insya Allah. Baca Quran ya 12 juz ya. Iya. Yo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Lia dari Pondok Petir, Depok. Pondok Petir. Depok. Ya. Bagaimana cara ngobatin anak yang sakit kena santet? Kalau anak kena santet, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke anak. Buat masak nasi, buat nyayur, buat opor, buat gulai. Umurnya ibu berapa? 45. 45. Suaminya umurnya berapa? 46. 46 tambah 45 berapa? Nggak tahu. 91. Yang nanya lebih blow on daripada yang jawab. Selama 91 hari paling lama anaknya sembuh. Berlaku buat semuanya. Bisa jalan lagi gitu? Bisa lah, normal lagi. Nanti bawa kemari. Kan kita punya anjing herder. Ntar saya lepas kalau dia lari sembuh. Soalnya udah tinggal tulang doang. Ya kan belum dicebokin alat kelamin ibu. Ibu punya alat kelamin nggak sekarang? Punya. Mana? Di dalam. Mana? Dicebok alat kelaminnya ibu, dicebok. Air cebokannya ditampung pakai ember. Buat masak nasi, buat makan dia, buat minum dia, buat bikin sayur bening, sayur opor, buat bikin agar-agar, buat bikin puding setiap hari. Tapi buat adik-adiknya juga nggak apa-apa minum gitu? Nggak apa-apa. Buat bapaknya minum, ibu minum pun nggak apa-apa, adik-adiknya minum nggak apa-apa. Yang utama buat dia. Jangan masak 2 kali 3 kali boros. Sekali aja pakai air itu. Manjur bu. Nih ibu lihat nih. Ini bapak-bapak yang dari depan sampai belakang semuanya kesantet semua nih bu. Ya udah ya. Makasih ya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari perumahan Inkopat, baru pertama kali di sini. Saya mau nanya, awalnya saya dagang omset normal biasa, tapi kok udah mau setahun agak turun drastis. Saya harus gimana? Ibu ambil celana dalam ibu yang mens hari pertama, digantung di tempat dagangan lebih tinggi dari kepala. Nanti omsetnya nggak akan turun, naik dan naik terus. Tapi ntar kalau kelihatan yang pembeli gimana Pak Haji? Diumpetin gimana caranya? Diselipin di genteng, diselipin internet bu. Ini saya kalau bikin acara pencerahan nggak pernah sepi dari tamu. Itu di belakang ibu, internet itu isinya celana dalam ibu-ibu yatim yang mens hari pertama tuh. Ibu coba deh lewat pintu ibu napas deh, wow wanginya luar biasa. Celana dalam hari pertama men, diikat, digantung, diselipin, ini berlaku semua. Lebih tinggi dari kepala kita. Nanti omsetnya naik terus, nggak akan turun-turun. Ya. Yuk. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Tanjung Jakarta Utara. Saya mau diaduk Pak Haji. Aku boleh minta itu nggak Pak? Ambil. Mau ada pertanyaan apa lagi? Oke, riado ya. Buat bapak-bapak kita riado butuh orang 50 orang riado. Tugasnya cuma satu, mandiin ibu yatim. Ya. Ya. Dan Pak Haji mengizinkan saya untuk sembuh di sini dan keluarga di sini. Yang saya pertanyakan, apakah santet itu masih ada apa? Masih. Belum keluar semua. Mau dikeluarin semua? Iya. Coba ibu telanjang bulat di situ.
Minum air cebokan, Bu, kan udah diajarin. Iya, selama di sini saya minum air cebokan. Iya, minum air cebokan terus sampai alat kelamin ibu gatel. Kalau alat kelamin ibu belum gatel ya belum keluar semua. Sampai gatel. Udah gatel. Gatel. Haji Marco belum laporan. Sampai Haji Marco laporan dulu. Berarti masih ada ini Pak? Masih ada. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, praktekin ya. Yuk. 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 Assalamualaikum Pak. Ya. Saya itu punya hutang pakai jaminan BPKB. Nah, saya itu sudah didatangi debt collector. Ibu kenapa pusing, Bu? Kan besok Sabtu kita lunasin. Masalahnya gini Pak, saya itu udah lama nggak ngasuh, kalau udah disuruh bikin itu apa? Kontrak itu loh, tanda tangan di atas materai. Katanya mau di apa? Dinaikkan gitu. Apanya? Terus saya harus gimana Pak? Kalau besok Sabtu dilunasin sama kita, masalah gak Ibu? Ya udah, besok kita lunasin. Udah nggak nagih-nagih lagi. Gak usah pusing, gak nagih-nagih lagi, jangan. Yang penting lunas. Saya mau Bapak dan Ibu, utangnya harus lunas. Gimana caranya? Karena saya nggak mau Bapak dan Ibu mati bawa utang. Orang yang mati bawa utang tidak akan masuk surga. Walaupun Bapak dan Ibu jungkir balik nggak akan. Orang yang mati syahid masuk surga. Tapi kalau dia mati syahid ninggalin utang, juga dia nyasi nyangsang. Jadi mau saya mau membebasin ibu dan bapak dari utang. Makanya utangnya bapak dan ibu saya mau lunasin. Makanya besok Sabtu bawa kardus dan kantong. Ya. Utang harus lunas. Nyesel nanti kalau udah dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Haji yang saya hormati, kawan-kawan semua yang saya hormati, jika saya untuk testimoni, sebetulnya mengenai saya ini saya udah lama, udah 10 tahun. Saya dosa sama Haji baru kali ini di sini berikutnya berkelasa dengan waktu. Pas bulan puasa, udah menjalani 3 bulan praktek dari Pak Haji. Anak saya kan desain kerjanya, nganggur. Pas sore-sore jam 4, katanya anak kamu kerja enggak, baru kerja. Masuk besok katanya, training sambil kerja aja. Saya sampai sujud syukur pagi. Satu lagi, saya sebelum saya. Istri saya stroke 4 tahun pagi. Nah, udah begitu udah makan terus sampai saya. Belum kesini belum dapat centong kan, mudah-mudahan hari dapat centong. Lari ke dapur, saya ngambil centong, cuci langsung kosong sampai berkah anak yatim, nanti gue beda Pak Haji Dwi Susanto, sembuh. Sekarang udah 80% sembuh Pak Haji. Wow. Terima kasih atas dukungan dari Pak Haji, semoga Pak Haji sehat selalu. Semua kita diberi kekuatan, dijabah semua, kekobul semuanya. Bapak nggak doain buat bapak-bapak yang duduk di lantai ini semuanya bisa ngaceng semua? Semuanya. Amin. Doa aja amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya minta tolong dihilangin oleh badan saya. Apa? Hodam yang di badan saya tolong dihilangin. Hodam. Nggak ada kerjaan kali gue ngilangin. Ngilangin sendiri aja, cebok. Air cebokannya diminum. Nggak mungkin Pak Haji yang ngilangin hodam. Emang Pak Haji nggak ada kerjaan apa? Kamu yang ngilangin sendiri lebih manjur. Siap. Cebok alat kelamin ibu. Sekarang ibu pertanyaannya nih dari saya. Masih ada gak alat kelaminnya? Ada Pak. Mana? Ada. Ada, benar. Ada di atas sampai di bawah? Samping apa kiri? Depan. Ya udah.
ibu kobel-kobel, ibu cebok, air cebokannya diminum selama 9 hari. Kalau badan ibu nanti gatel, udah keluar, ulangi lagi sampai bersih. Kalau Pak Haji suruh ngeluarin hodam, nggak mungkin. Kok nggak mungkin Pak Haji? Karena ini bisa dikeluarin sendiri. Semuanya berlaku ya. Kapan mau cebok kira-kira? Sekarang aja nih ada air aqua nih. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau nanya, anak saya kan belum bekerja aja sampai sekarang. Laki perempuan. Bukan Pak Haji. Terus saya pengen anak saya itu dipanggil sama bosnya almarhum saya itu kerja di perusahaan dia. Gimana caranya biar bosnya almarhum saya itu bisa bawa anak saya kerja di perusahaan bos saya itu. Gampang kayak Haji Marko. Cebok alat kelamin istrinya Haji Marko diminumin ke putrinya. Alhamdulillah putrinya masuk IPB tanpa tes, jalur undangan. Cebok alat kelamin istrinya Haji Marko diminumin, dimasakin ke putrinya. Sekarang anaknya Haji Marko pramugari, sekarang lagi terbang ke Manado. Jadi cebok alat kelamin ibu, air cebokan ini berlaku semuanya. Diminumin ke putrinya. Tanpa sepengetahuan putrinya itu air cebokan alat kelamin ibu. Kalau ketahuan gimana Pak Haji? Ya makanya kalau habis dicebok airnya disaring. Awas ada togenya apa enggak. Sip, tepuk tangan dong. Pertanyaan pohon toge. Habis. Sampai ketemu lagi hari Sabtu besok jam 7. Buka pintu belakang. Nggak usah salaman, nanti ketemunya di bawah. Yuk. Bapak dan Ibu boleh langsung turun ke bawah. Yuk. Yuk. Ganggu Pak Haji, kalau ngilangin susu bagaimana Pak Haji? Ngilangin susu? Minum air cebokan. Oh sama juga kayak Iya. tadi. Makasih, Ya. Pak Haji. Nanti keluar. Pak Haji, pinter Pak Haji. Ini mau privat yang 2 juta bisa nggak? Ya, yang mau